apa yang terjadi dan bagaimana proses hukumnya, apa tindakan hukum yang bisa berkreasi sebagai seorang praktisi hukum dan ingin fokus kepada lagi pengen gua bisa diomongin dulu. Kita tuh gampang-gampang. Kisah dunia hiburan Indonesia tak henti-hentinya dipenuhi dengan kejutan, salah satunya adalah langkah mengejutkan dari Atta Halilintar. Setelah beberapa waktu belakang menghadapi berbagai kontroversi yang mengakibatkan citranya merosot di mata publik dan mendapatkan penolakan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Atta kini berusaha untuk berjuang dengan melakukan tindakan hukum. Pendekatan ini berupa pelaporan resmi terhadap Hotman Paris, pengacara kondang yang dianggap memperkeruh keadaan melalui pernyataan-pernyataannya. Atta Halilintar, yang dikenal sebagai YouTuber terkenal, sebenarnya mengalami pergeseran karir menjadi artis papan atas. Namun, konflik yang muncul akibat unggahannya yang menyindir Fujian dan mengungkit aib almarhum Vanessa Angel serta Bibi Ardiansyah telah membuatnya terseret ke ranah hukum. Melaporkan kalian berdua di kepolisian. Ayo Ke dalam LSF dulu, baru kemudian ditayangkan di TV, baru kita awasi. Betul. Warganet yang mengeluarkan kritik tajam terungkap menjadi alasan bagi KPI untuk menindaklanjuti situasinya dengan memasukkan Atta dalam daftar pemboikotan dari sebagian besar stasiun televisi. Merasa terzolimi oleh media dan pertanyaan-pertanyaan negatif di publik, Atta pun menggandeng Rasman Arif Nasution sebagai pengacara untuk membela dirinya. Ini adalah langkah pertama saya untuk memulihkan nama baik saya di industri hiburan. Saya merasa harus berjuang agar suara saya didengar, ungkap Atta dalam sebuah konferensi pers yang diadakan setelah tindakan hukum itu berlangsung. Atta menegaskan bahwa tindakan Hotman Paris dalam menyampaikan kritik terhadap dirinya adalah sebuah bentuk fitnah yang merugikan kariernya. Saya telah berusaha untuk memberikan yang terbaik di dunia hiburan, namun kritik yang tidak beralasan mengakibatkan saya tidak mendapatkan jatah tampil yang seharusnya, ujar Atta, dengan nada penuh penyesalan. Dia merasa tindakan Hotman membuatnya kehilangan kesempatan untuk tampil dalam berbagai acara bincang-bincang yang selama ini dibangun. Pengacara Hotman Paris sendiri tidak tinggal diam ketika mendengar kabar pelaporan ini. Ia justru membalas dengan menekankan bahwa kritik dan komentarnya merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang publik figur. Saya tidak akan mengubah pendapat saya tentang sikap Atta. Justru, saya ingin menyampaikan bahwa perilaku di dunia entertainment harus bertanggung jawab, tegas Hotman waktu lalu, menegaskan bahwa dia mengkritik untuk kebaikan dan bukan untuk menjatuhkan. Dinamika yang terjadi antara Atta dan Hotman ini semakin seru, dengan kedua pihak sama-sama memiliki penggemar dan pendukung masing-masing. Ketika semua ini terjadi, banyak pihak di industri hiburan yang mengamati perkembangan ini dengan penuh perhatian, mempertimbangkan dampak dari tindakan hukum ini terhadap Atta dan kariernya ke depan. Publik pun semakin kritis terhadap perilaku publik figur lainnya yang mungkin terpengaruh oleh situasi ini. KPI, sebagai otoritas penyiaran di Indonesia, juga memberi perhatian penuh terhadap situasi ini. Mereka menilai bahwa tindakan Atta Halilintar sudah melanggar etika dalam berkomunikasi dengan publik. Sebelumnya, pihak KPI telah menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait dengan sikap Atta yang dianggap tidak patut. Kami tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan jika publik figur menunjukkan perilaku yang merugikan masyarakat, ungkap salah seorang anggota KPI.